Saka memang terkejut dan takut ketika mendapat penjelasan bahwa kawan baru yang hadir pada malam minggu kemarin adalah sosok yang telah meninggal. Tetapi ketika malam minggu berikutnya tiba, ketika rasa sepi dan kesendirian kembali menyiksa, ia justru berharap kawan barunya itu kembali hadir. Saka pun tidak merasa takut ketika sosok itu benar-benar hadir menemaninya. Mohon berkenan untuk subscribe, like, dan komen, karena satu subscribe Anda sangat berarti bagi kami. Malam minggu adalah malam paling tidak menyenangkan bagi Saka yang tinggal di kamar kos. Semua teman kos selalu pulang kampung setiap Sabtu sampai esok sorenya. Bahkan beberapa di antara teman kos ada yang baru pulang hari Senin pagi. Saka tidak dapat meniru kebiasaan mereka karena selain jarak tempat kos dan rumahnya memerlukan waktu tempuh lebih dari 5 jam perjalanan, Saka bukanlah seorang yang memiliki banyak uang untuk keperluan tersebut. Sebagai pegawai baru, gajinya tidaklah cukup jika harus pulang pergi dari kos ke rumahnya setiap minggu. Sebagaimana pada malam minggu lain, Saka selalu terjebak dalam kesenyapan dan kesendirian di dalam kamar kosnya. Ia juga belum memiliki motor untuk jalan-jalan sekedar mencari hiburan. Dalam kesehariannya, Saka cukup berjalan kaki untuk pergi ke tempat kerja yang hanya berjarak sekitar setengah kilometer. Pada saat Saka menyibukkan diri dengan HP-nya, sesosok pria tiba-tiba saja muncul dan berdiri di depan pintu kamar yang memang terbuka. "Kok nggak pulang, Mas?" Pria yang berdiri di depan pintu itu menyapa. Ia adalah seorang pria dengan usia sebaya dengan Saka. Ia memiliki tinggi badan hampir sama dengan Saka, tetapi kulitnya kuning langsat sedangkan kulit Saka cenderung coklat sawo. Nama pria muda itu Harry, sebagaimana ia memperkenalkan diri. Ia adalah putra kedua dari Pak RT dan tinggal hanya berjarak 3 rumah dari rumah kos yang ditempati Saka. "Saya kerja di Bandung, Mas, sehingga jarang juga pulang." Harry melanjutkan basa-basinya. "Sebetulnya saya janjian sama Ferry malam ini, tapi kayaknya dia pulang kampung." Ferry adalah mahasiswa dari perguruan tinggi lokal yang kos bersama Saka. Meskipun usianya sebaya dengan Saka dan Harry, tetapi ia belum tamat kuliah. Mungkin ia masih enggan melepas predikat mahasiswa karena merasa senasib pada malam minggu itu, apalagi usia mereka sebaya, sehingga suasana ngobrol mereka mengalir dalam sebuah keakraban. Cukup banyak topik yang mereka bahas secara santai dalam obrolan mereka, entah sampai berapa lama. Topik obrolan yang paling banyak menghabiskan waktu adalah perjalanan naik gunung. Baik Saka maupun Harry memiliki kisah mistis yang mereka sampaikan penuh semangat. "Berkali-kali saya naik gunung bersama rombongan. Belum pernah satu peristiwa mistis yang saya alami, sehingga saya menganggap cerita mistis di pendakian adalah sebuah kebohongan," kata Harry serius. "Tetapi pada pendakian terakhir, saya melihat sosok wanita berpakaian zaman kerajaan berdiri membeku dengan pandangan hampa dan tanpa makna." Tidak hanya sampai di situ, Harry juga melihat sosok yang sama ketika ia bangun tidur di kamar rumahnya. Saka mendengar kisah yang disampaikan Harry dengan wajah tegang, tetapi cukup seru. Masih banyak yang ingin ditanyakan Saka tentang kisah pendakian itu, tetapi Harry keburu pamit.
Jarum pendek jam dinding di kamar Saka memang telah menunjukkan mendekati angka 4, hari hampir pagi. Pada keesokan harinya Saka menyampaikan berita kehadiran Harry kepada Ferry. Katanya janjian sama kamu. Kamu jangan ngarang. Ferry menjawab, wajahnya tampak tegang. Menurut Ferry, ia memang cukup dekat dengan Harry pada saat sebelum Saka tinggal di rumah kos yang sekarang. Tetapi Harry sakit sepulang dari Gunung Lawu dan meninggal. Cerita Saka tentang Harry yang datang ke rumah kos pada malam minggu ternyata sangat berarti bagi Ferry. Ia benar-benar ketakutan. Bahkan ia pindah kos 3 hari setelah menerima kabar dari Saka. Sementara bagi Saka, berita tentang kematian Harry justru membuatnya merasa kehilangan. Meskipun hanya kenal semalam, tetapi Saka menilai bahwa Harry adalah sosok yang cukup menyenangkan dalam bertukar kisah dan cerita. Pada malam minggu yang lalu, ketika mereka ngobrol panjang, Saka merasa menemukan kawan baru yang mampu mengisi malam minggunya. Meskipun bukan berarti Saka tertarik pada Harry. Secara naluri seksual, Saka adalah pria normal. Pada malam minggu berikutnya, Saka kembali terjebak oleh rasa sepi dan kesendiriannya. Ia membayangkan sosok Harry akan kembali hadir mengisi malam minggunya yang terasa hampa. Pada saat itu, ia merasakan sebuah bisikan yang dapat dipahami, tidak lewat telinga, tetapi lewat hati. Harry kembali hadir menemaninya. Kehadiran Harry ternyata memang mampu mengusir kehampaan dan kesenyapan di hati Saka, meskipun mereka berada pada dimensi yang berbeda. Pada sebuah pagi, Saka merencanakan pergi ke rumah teman lama yang berjarak cukup jauh. Saat itu, Saka dapat pinjaman motor dari teman kos yang pulang. Tetapi sebelum berangkat, ia merasakan ada bisikan menyentuh hatinya. Hujan cukup deras akan jatuh pada hari ini mulai jam 12:06 sampai malam. Segeralah pulang sebelum jam itu. Saka sempat termanggu ragu, tetapi Saka mencoba mengingat pesan kawan barunya. Ia memang pulang dan sampai rumah jam masih menunjukkan 12:10. Saat itu langit masih cerah. Tetapi 5 menit kemudian mendung hitam legam tiba-tiba datang dalam jumlah cukup banyak. Tak berapa lama mendung hitam itu menutup hamparan bidang langit. Hujan deras pun turun pada jam 12:06. Bercampur angin cukup kencang, baru reda menjelang pagi. Cerita ini dan cerita selanjutnya saya tulis dan saya bacakan berdasarkan pengalaman saya pribadi, saudara, serta beberapa teman dan sahabat. Apakah beberapa cerita itu dapat dipercaya? Percaya atau tidak percaya selalu terjadi pada pemaparan kisah. Apalagi kisah mistis. Sebuah dunia antara ada dan tiada.